Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-solehah, bertemu kembali dengan Pak Guru. Ya, mari kita hari ini belajar tematik untuk kelas 5. Untuk pembelajaran 2 ini ya, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Matan pelajarannya adalah bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Ya, perhatikan percakapan dua teman ini. Masih ingatkah kamu pembelajaran tentang cara mencari informasi penting dari bacaan? Tentu saja, cara mencari informasi penting dari bacaan adalah dengan membuat pertanyaan dan menjawabnya. Ya, cara mencari informasi penting dari bacaan dapat disimpulkan ya secara singkat. Pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban dari teks bacaan tersebut. Yang terakhir adalah menggabungkan jawaban menjadi kesimpulan. Ya, baiklah anak-anak yang cerdas ceria, bacalah teks berikut ini. Peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Peristiwa kekalahan Jepang oleh sekutu telah didengar oleh bangsa Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang langsung memberitahukan pada golongan muda. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, golongan muda berinisiatif mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 menuju Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar golongan tua tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah terjadi perundingan antara golongan tua dan muda, akhirnya didapatkan kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kembali ke Jakarta, golongan tua dan muda berkumpul di rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah seluruh anggota menyetujui isi naskah proklamasi, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Selanjutnya, Soekarno dan Muhammad Hatta disepakati oleh para anggota musyawarah untuk menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil bangsa Indonesia. Ya, demikian tadi bacaan tentang peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Untuk mengetahui isi teks bacaan ini, kita buat peta pikirannya ya. Ya. Peristiwa sebelum proklamasi. Kita buat peta pikiran dengan membuat pertanyaan dan mencari jawabannya dari teks bacaan. Yang pertama, siapa yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Ya, jawabannya adalah golongan muda. Selanjutnya, mengapa mereka dibawa ke Rengas Dengklok? Jawabannya adalah agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Selanjutnya, siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Jawabannya adalah Soekarno-Hatta. Nah, dari peta pikiran ini, maka dapat kita simpulkan Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Tujuannya adalah agar terbebas dari pengaruh Jepang. Setelah itu, mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, demikian tadi isi teks dari bacaan peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Iya, mudah kan untuk memahaminya? Iya, mudah sekali. Baik, kita lanjutkan untuk muatan pelajaran IPA. Gambar apa ini anak-anak? Ya betul, gambar batu es atau es batu. Ya. Anak-anak, pernahkah kalian memasukkan es batu ke dalam gelas? Apa yang terjadi? Ya benar sekali, es batu lama-lama akan mencair. Baik, kita pelajari mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa mencair terjadi karena adanya kenaikan suhu.
Pemanasan pada benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal, sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Baik, kita pelajari contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa mencair apa saja? Ya, pertama, mentega meleleh saat dipanaskan ya. Ketika ibu atau kalian masak menggunakan mentega, itu dipanaskan di atas api, lama-lama akan meleleh menjadi cair. Yang kedua, coklat batang meleleh saat dipanaskan. Ya, sama saja. Yang ketiga, besi mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Ternyata besi juga bisa mencair ya, tapi tentu dengan suhu yang sangat tinggi. Yang terakhir, contoh yang terakhir, sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya ya. Ini Pak Guru beri contoh 4. Yang terakhir adalah lilin meleleh saat dipanaskan atau saat dinyalakan. Ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian pola lantai dari tarian? Ya, mari kita pelajari pola lantai untuk pelajaran SPDP. Ya, ingat kembali ya. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain pada saat melakukan gerakan tari. Ya. Ya, bentuk karya tari dan pola lantainya bagaimana? Perhatikan, ini untuk contoh tari tunggal. Bentuk tari tunggal yang seperti ini, pola lantainya biasanya lurus, bisa vertikal, bisa horizontal ya, lurus ke belakang atau lurus ke samping. Ini contoh tari berpasangan ya. Pola lantainya biasanya diagonal. Yang terakhir, ini ada 4 penari ya. Ini berarti tari ya, anggota penarinya banyak ya. Ini pola lantainya biasanya melingkar ya, atau lingkaran atau melengkung ya, yang sering lingkaran. Iya, terima kasih anak-anak. Selesai sudah pembelajaran 2 ini. Ya, teruslah belajar, teruslah berkarya, menjaga wajah. Karena siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.